Teknik Universitas Udayana Angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tugas kuliah saya di semester ini, di mana tugas kuliah ini membahas tentang programming rumah impian. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu programming? Programming dalam dunia arsitektur merupakan sebuah proses berpikir dan proses analisa dan pemecahan masalah yang menjadi sebuah tahap awal dalam sebuah desain arsitektural. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk membuat programming rumah impian kami. Namun sebelum itu, apa itu rumah impian? Tentu saja rumah impian bagi setiap orang memiliki definisi yang berbeda-beda. Ada yang menginginkan rumah yang megah dan indah, namun ada juga yang menginginkan rumah yang sederhana, namun penuh dengan makna. Sedangkan, rumah impian saya adalah rumah minimalis yang mampu menjadi wadah aktivitas anggota keluarga, sehingga dapat membawa keharmonisan dan kehangatan bagi seluruh anggota keluarga. Dan berikut ini adalah beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mendesain rumah impian. Masuk ke tahap pertama, yaitu brief. Dalam brief akan menjelaskan tentang definisi singkat tentang objek yang akan kita desain. Beberapa hal yang ada dalam brief yang saya buat telah saya paparkan dalam introducing video. Namun selengkapnya, brief yang saya buat membahas tentang pengertian rumah tinggal, yaitu merujuk pada tempat bernaung bagi makhluk hidup dalam konteks manusia. Dan fakta tentang site yang ada, yaitu berlokasi di Jalan Raya Kengetan, Ubud, Gianyar, Bali, rumah berlantai 2, dihuni oleh keluarga dengan anggota ayah, ibu, anak sulung dan anak, dan hewan peliharaan. Di mana tujuan dari desain ini adalah penambahan ruang yang dapat digunakan sebagai wadah aktivitas keluarga, adanya penyusunan letak ruang yang baik sehingga menimbulkan sirkulasi yang baik. Tahapan kedua yaitu membuat analisis tapak. Dalam analisis tapak akan menjelaskan fakta-fakta yang terdapat di dalam site dan data-data apa saja yang kita bisa kumpulkan di dalam lapangan yang akan menjadi dasar dalam sebuah desain. Analisis tapak sangat penting dilakukan karena akan menjadi suatu kerangka dalam pencarian masalah dan juga akan menjadi bahan dasar untuk menentukan bagaimana kriteria desain selanjutnya. Saya membahas tentang luas site, yaitu 250 meter persegi, dan juga perbatasan pada site, yaitu pada bagian barat, kawasan tempat tinggal, pada bagian utara, jalan utama, pada bagian timur berbatasan dengan tebing, dan bagian selatan berbatasan dengan lahan kosong. Pada analisis site juga membahas tentang sirkulasi kendaraan, yaitu arus lalu lalang kendaraan utama di sebelah barat. Membahas tentang kebisingan, yaitu pada bagian barat, kebisingan tinggi, pada bagian utara, kebisingan rendah, pada bagian timur, kebisingan rendah, pada bagian selatan, kebisingan rendah. Drainase pada site dapat ditemukan pada parit dan juga lahan terbuka di sebelah timur site. Dalam site juga membahas tentang arah angin dan juga grafik matahari yang dapat dilihat secara jelas pada gambar. Sekarang akan mulai masuk pada tahapan programming. Namun sebelum memulai programming, saya menyiapkan sebuah bagan, di mana bagan ini diharapkan mampu menuntun bagaimana proses programming tersebut berjalan. Mulai dari program fungsional, program performance, dan program arsitektural. Pada flowchart programming, yang pertama ada program fungsional, di mana akan membahas tentang aktivitas, sivitas, dan kapasitas, yang kemudian akan menghasilkan kebutuhan ruang akibat adanya sivitas dan aktivitas. Yang kedua ada program performance. Dalam program performance akan membahas tentang sifat ruang, suasana, dan utilitas ruang. Setelah program performance terlaksana, akan menghasilkan sebuah tata letak yang disebut dengan zoning. Sementara yang ketiga adalah program arsitektural, di mana akan membahas tentang besaran ruang, korelasi antar ruang, dan sirkulasi. Setelah ketiga tahapan tersebut bergabung, maka akan membentuk tahapan dasar dari desain. Tahapan program yang pertama adalah membuat program fungsional. Program fungsional akan membreakdown fungsi-fungsi yang ada dalam bangunan. Program fungsional dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsi pelengkap. Dalam program saya menyajikannya berupa tabel yang terbagi menjadi fungsi,
pelaku kegiatan, kebutuhan fasilitas, dan juga kebutuhan ruang. Sebagai contoh, fungsi utama yang mempunyai kebutuhan fasilitas sebagai tempat tinggal sehingga dapat memerlukan ruang-ruang seperti kamar tidur, kamar mandi, dan juga lainnya. Tahapan kedua dalam programming adalah membuat program performance. Dalam program performance akan menjelaskan tentang bagaimana karakteristik dari ruang yang akan dibentuk. Program performance juga menjelaskan tentang desain dasar, tentang pencahayaan dan penghawaan alami. Dalam program performance akan membahas secara spesifik tentang tuntutan ruang, pencahayaan dan penghawaan baik secara alami maupun buatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang satu persatu ruang yang diperlukan seperti kamar tidur anak, dapur dan ruang makan, toilet, ruang serbaguna, dan ruang kerja. Untuk secara jelasnya dapat dibaca pada gambar, seperti contoh kamar tidur utama, di mana tuntutan ruang memiliki privasi yang baik dan juga mempunyai view outdoor sesuai dengan permintaan dari sivitas. Pencahayaan secara alami akan didapat melalui jendela dan buatan menggunakan lampu dengan satu ton warna. Sementara penghawaan akan menggunakan ventilasi dan roster, sementara penghawaan buatan pada ruangan ini tidak akan menggunakan penghawaan buatan karena sesuai dengan permintaan dari sivitas sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya menjelaskan program performance menggunakan tabel seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya adalah zoning. Dalam zoning, kita akan membahas tentang bagaimana tata letak suatu ruangan yang kita atur berdasarkan analisis site dan juga beberapa programming yang telah kita buat sebelumnya. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pembuatan zoning. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan puzzle. Dengan puzzle ini yang diperlukan adalah potongan ruang yang telah dikelompokkan berdasarkan warna yang melambangkan ruang publik, semi-publik, dan juga private, yang kemudian disusun di atas lembar yang menggunakan patokan orientasi site sehingga dapat menentukan letak dan orientasi ruangan yang akan digunakan. Dengan menggunakan analisis site sebagai alas, maka akan dapat dengan mudah menentukan posisi ruang, di mana dapat ditentukan berdasarkan analisis site yang telah dibuat sebelumnya, yaitu ruang private akan terletak pada bagian site yang memiliki kebisingan dengan tingkat terendah, sementara ruang publik akan dominan terletak pada sisi site yang memiliki tingkat kebisingan tinggi, dan ruang semi-publik akan diletakkan pada bagian site dengan tingkat kebisingan sedang hingga rendah. Pengaturan tata letak ruang akan terus dilakukan sampai dengan menemukan tata ruang yang dirasa pas dan juga cocok dengan kebutuhan. Setelah penyusunan puzzle, akan didapatkan gambaran zoning sebagai berikut. Dalam zoning, tidak hanya menampilkan tentang susunan ruang, namun juga menampilkan sirkulasi kendaraan dan juga tata letak fasilitas lain seperti jalan utama dan juga pemukiman yang dapat dijadikan panduan sebagai penentu orientasi bangunan. Masuk ke tahapan arsitektural dalam programming, yaitu pembuatan rencana besaran ruang. Dalam pembuatan rencana besaran ruang, yang diperlukan adalah menyiapkan tabel dan juga mencari referensi tentang ukuran furniture yang dapat ditemukan di internet dan juga buku-buku panduan seperti data arsitek yang digunakan berikut ini. Pada buku data arsitek juga menyajikan tentang besaran ruang minimal hingga sirkulasi yang baik digunakan dalam tipe-tipe ruang seperti kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan lainnya. Setelah menemukan referensi ukuran furniture yang digunakan, langkah selanjutnya adalah memulai penggambaran berskala tentang tata letak furniture dan juga sirkulasi. Selain berpatok pada referensi dan juga penggunaan furniture ataupun sirkulasi, penggambaran rencana besaran ruang juga dapat berpatok pada keinginan dari sang pengguna ruang atau sivitas, di mana keinginan tersebut dapat mempengaruhi tentang besar kecilnya sirkulasi yang akan digunakan dalam ruang. Selanjutnya, setelah mendapatkan ukuran-ukuran
yang didapat dari sirkulasi dan juga furniture, maka akan didapatkan luas kasar dari suatu ruang. Sebagai contoh, saya menampilkan penggambaran rencana besaran ruang pada kamar utama. Langkah-langkah tersebut juga dilakukan pada rencana penggambaran besaran ruang-ruang lainnya yang ada pada bangunan. Setelah melakukan proses tersebut pada setiap ruangan, maka akan diperoleh gambaran rencana besaran ruang sebagai berikut. Pada rencana besaran ruang juga diberikan keterangan tentang furniture yang digunakan dan juga perkiraan kapasitas sivitas yang akan menggunakan ruang tersebut. Rencana besaran ruang ini akan digunakan sebagai panduan dalam penggambaran block plan dan juga denah yang akan dibuat selanjutnya. Jadi itulah pembahasan video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.